Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Saputra. Saya mahasiswa aktif UIN Raden Intan Lampung, semester 5 dengan NPM 1821 020030, mengambil prodi Hukum Tata Negara atau Siasah. Di sini saya akan mencoba memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan dan Peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Herpin Yongki Pradika MHI, yaitu tentang gugatan yang terdiri dari atas tuntutan hak, isi, kompetensi, dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Langsung saja, tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu satu, persoalan yang mengandung konflik, kemudian dua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RBG garing pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan atau gugatan perdata merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidaknya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat kurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Tentu hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Langsung saja kita masuk ke isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai berikut, seperti tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kemudian kepada siapa atau kemana gugatan itu ditunjukkan, kemudian ada isi gugatan. Isi gugatan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat dan mengirim gugatan itu atas kuasanya dan ditandatangani. Selanjutnya ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat satu, identitas para pihak, kemudian dua, posita, dan tiga, petitum. Selanjutnya, identitas para pihak dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Selanjutnya di sini kita akan membahas posita. Posita yaitu adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu satu, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dideskripsikan duduknya masalah. Dua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu membuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objektif sengketa. Selanjutnya ada petitum. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntutkan supaya putusan demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapatkan jawaban dalam amar atau dektum putusan pengadilan. Selanjutnya ada potensi. Dalam hukum acara dikenal dua macam potensi. Kompetensi atau kewenangan, yaitu satu, kompetensi atau kewenangan absolut. Kemudian kompetensi kedua, kompetensi atau kewenangan relatif. Kompetensi absolut yaitu kompetensi absolut kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tuntutan secara absolut atau mutlak. Sedangkan kompetensi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi, yang menyangkut pembagian kewenangan mengenai pengadilan dan persengketaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian pula tuntutannya. Dan terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi ada beberapa tuntutan dan satu gugatan. Apabila pihak terdiri dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjektif hukum. Kemudian kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus.
kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas saya kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal winayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe untuk memenuhi tugas dari Pak Herpin Yongki MHI. Terima kasih.